Halo? Istri kamu nggak turun untuk makan siang bersama? Enggak. Dia nggak makan siang bersamamu. Maria Mercedes sedang nggak sehat dan dia akan makan di kamarnya. Oh, Sayang sekali. Apakah hadiranku di sini ada hubungannya? Dia sakit kepala. Silakan mulai hidangan makan siang. Kamu sudah lebih baik? Iya. Dan aku akan makan siang bersama di meja. Aku sudah menyuruhnya untuk membawa makan siangmu ke kamar. Aku nggak mau makan di kamarku. Aku selalu makan di sini. Dan sekarang karena kamu punya tamu yang berkelas ini, kalian menyuruhku untuk makan sendirian di atas. Ya aku nggak mau kayak gitu. Aku mau makan di sini. Anak ini. Aku bukan anak-anak. Jika suamiku makan di sini, aku juga akan makan di sini. Berenice, Iya, Nyonya. makananku ya. Halo? Apa sudah waktunya keluar? Iya, Nyonya. Waktunya makan siang. Apa suamiku ada di sini? Enggak ada. Dia pergi bersama pengacara Filamil. Kamu bekerja sangat keras. Iya, tapi aku merasa senang dan gajiku juga naik. Kalau aku bisa menulis steno, aku akan dapat lebih banyak uang. Di mana kamu belajar? Di sekolah yang dibiayai oleh kakakku Mece. Mece? Kakakmu itu dipanggil Mece? Itu nggak sopan, Meje. Kalau kamu mau makan di sini, kamu harus diam dan jaga sopan santunmu. Kamu nggak bisa membuatku malu, Nyonya. Kenapa kamu mau aku makan sendirian di kamarku, ha? Sementara kamu senang-senang di sini. Aku nggak peduli apa yang kamu lakukan. Tapi aku peduli apa yang dia lakukan. Kenapa? Kenapa nggak suruh Jorge Luis makan bersama aku di atas? Kalau dia begitu kan aku nggak akan turun. Anakku harus melayani tamunya. Karena dia tamunya, kamu nggak tahu. Aku nggak peduli dengan itu. Pertama-tama dia harus melayaniku. Setelah itu dia bisa melayani semua penyihir sesuka hatimu. Penyihir yang ada di sini adalah kamu. Ibu, tolonglah, Bu. Maaf, Fabiola. Maaf atas adegan mengerikan ini. Sekarang, tolong pergi ke kamarmu atau kemanapun kamu mau. Tapi pergi dari pandanganku. Iya, Mece. Pergilah. Aku akan pulang. Tapi ke rumah ayahku. Dan aku nggak akan pernah kembali lagi. Dan aku akan menjual rumah ini karena ini milikku. Aku akan menjualnya dan membangun rumah yang lebih baik. Di mana nggak ada kalian di dalamnya. Nama kakakmu itu Mece? Bukan, Maria Mercedes, tapi kami panggil Mece. Dan namamu Rosario? Iya, Nyonya. Nama belakangmu? Munoz Gonzales. Rosario Munoz Gonzales. Ya Tuhan, dia putriku yang lain. Kamu nggak memberitahuku tentang kakakmu Maria Mercedes saat kamu kerja di rumah? Aku pikir aku sudah memberitahu. Bukannya waktu itu kamu bilang kalau ibumu tinggal bersama kamu? Iya, tapi itu nggak benar. Memalukan untuk mengatakan kalau ibuku meninggalkan kami sudah lama sekali. Kamu punya saudara, satu perempuan? Dan 2 laki-laki. Kamu nggak boleh jual rumah ini. Tentu saja bisa, Nyonya Malvina. Pengacara Portares tahu cara melakukannya. Dia yang bilang padaku, rumah ini bukan hanya milikmu, setengahnya milikku. Jadi karena aku nggak mau bagianku, aku akan menjualnya. Kalau begitu aku akan nggak beli. akan menjualnya padamu. Nggak akan kulakukan. Karena kamu sudah sangat jahat sama aku. Apa katamu? Berhenti, Mece. Aku perintahkanmu untuk meninggalkan ruang makan. Apa? Apa kamu nggak mencintaiku lagi? Dasar muka dua. Semalam kamu menciumku dan kamu minta maaf sama aku. Berhenti, gadis aneh. Ibu, sudah ibu nanti sakit. Pergilah, Maria Aku Mercedes. pergi, tapi karena kemauanku, bukan karena kamu yang menyuruhku. Aku nggak bisa makan lagi. Apa ibu sakit? Tolong urus Fabiola, Digna, dan kamu, Jorge Luis. Tolong kamu jelaskan pada tamu kita tentang keributan yang terjadi tadi. Jangan khawatir, Nyonya Malvina. Aku nggak terkejut dengan adegan semacam ini. Ingat, aku seorang psikologi dan aku terbiasa dengan perilaku manusia yang macam-macam. Baiklah, mulailah dengan menganalisis seorang ibu yang keras kepala dan seorang anak aneh menguasai dirinya.